Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, dari Lok Semawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi. Saya pikir semua kita, ya, orang Islam, semua bercita-cita ingin naik haji. Ingin mendapat meraih haji yang mabrur, dia mesti ada 3 macam. Kalau kontingen Aceh Utara ada 13 cabur, dari 16 cabur yang dipertandingkan. Tim redaksi RRI Lok Semawe telah merangkum hasil liputan, di antaranya pembimbing haji di Kota Lok Semawe sampaikan 3 amalan penting meraih haji yang sempurna. Personil Polres Lok Semawe menggelar kegiatan Binroh Tal. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya. Guna mendapatkan haji yang sempurna, pembimbing haji di Kota Lok Semawe menghimbau calon jemaah haji membutuhkan 3 macam amalan yang harus dimiliki, antara lain niat, ilmu yang cukup, dan sabar. Berikut Nasrullah melaporkan. Melaksanakan haji ke Baitullah yang merupakan salah satu bentuk ibadah selain mengucapkan syahadat, salat, zakat, dan puasa, namun untuk mendapatkan kesempurnaan dalam melaksanakan ibadah haji tersebut dibutuhkan 3 macam amalan yang harus dimiliki oleh calon jemaah haji, yakni niat, ilmu yang mumpuni, dan yang ketiga, sabar. Salah seorang pembimbing haji di Kota Lok Semawe, Tengku Maharijal Samsudin, dalam dialog bersama RRI baru-baru ini mengatakan perlu persiapan yang matang untuk melaksanakan ibadah haji. Selain finansial dan kesehatan, namun juga dibutuhkan 3 amalan yang harus dimiliki oleh calon jemaah haji agar mendapatkan kesempurnaan haji. Seorang hamba Allah yang ingin mendapat meraih haji yang mabrur, dia mesti ada 3 macam. Ini mesti ini. Kalau kata orang Arab itu mala budamen, tidak boleh tidak. Yang pertama harga matinya itu, yang pertama niat dulu. Niat, pasang niat, kokang niat, tempel niat kuat-kuat di hati. Ini saya datang untuk karena Allah Ta'ala. Nah, yang kedua itu ilmu yang mumpuni. Ilmu tawaf, ilmu sa'i, ilmu tahlul, ilmu niat, kapan niat, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i. Nah, dia pahami rukun dulu. Rukunnya apa? Yang ketiga, baru mendapat tuh haji yang mabrur, dia mesti sabar. Sabar bersama keluarga, sabar bersama istri. Orang kadang-kadang nggak dapat makanan, Masya Allah. Kita mesti sabar. 3 ini mesti dipahami oleh calon jamaah haji. Lebih lanjut dikatakan, para ulama mengkategorikan ada 3 tingkatan atau golongan haji setelah pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, haji makbul, yakni meskipun seseorang jemaah haji telah menyelesaikan semua rukun dan syarat haji seperti wukuf di Arafah, sya'i, tawaf, tahalul, dan sebagainya, namun sayangnya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada haji mardud, yakni haji yang benar-benar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena seseorang jamaah haji tidak melaksanakan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Dan yang terakhir adalah haji mabrur, yakni ibadah haji seseorang jamaah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Nasrullah melaporkan. Pendengar, minat masyarakat Kota Lok Semawe melaksanakan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji, terus bertambah dari tahun ke tahun, sehingga menyebabkan antrian panjang karena kuota haji yang terbatas. Berikut kita ikuti wawancara Fokus Pagi bersama PLT Kadis Syariat Islam Dr. Andes Tengku Haji Ikhwansyah MA yang dipandu oleh reporter Muhammad Jafar. Terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar wawancara Fokus Pagi hari ini menyoroti mengenai pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Bagaimana
pemahaman masyarakat kita terhadap ibadah tersebut di Kota Lok Sumawwe khususnya. Di pagi hari ini kita sudah bersama PLT Kepala Dinas Syariat Islam Kota Lok Sumawwe, ada Tengku Dr. Andes Haji Ikhwansyah MA. Assalamualaikum Pak Ikhwansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ikhwansyah, bagaimana melihat khususnya masyarakat Kota Lok Sumawwe dalam melaksanakan ibadah haji ini? Ya, baik, terima kasih. Memang ibadah haji ini adalah memang sebuah ibadah yang sangat dicita-citakan, sangat dimimpi-mimpikan oleh umat Islam, khususnya di Aceh dan Lok Sumawwe. Saya pikir semua kita, ya, orang Islam, semua bercita-cita ingin naik haji, ingin berhaji seperti orang-orang lainnya. Nah, hari ini kita melihat bahwa jumlah jamaah haji setiap tahun terus meningkat. Sehingga masa antrinya mungkin kalau saya dulu mendaftar 2010, saya berangkat 2019, 9 tahun. Tetapi orang yang mendaftarkan setahun selisih dengan saya tidak dapat lagi 9 tahun. Ya. Kalau saya dapat 9 tahun jaraknya, yang daftar mungkin bulanan lewat itu sudah berselang 10-12 tahun. Begitulah seterusnya, dan hari ini menurut kami dapat informasi dari Kementerian Agama, hari ini sudah mencapai 25-30 tahun antrian. Ya. Nah, jadi dilihat dari daftar tunggu itu menunjukkan bahwa animo masyarakat Aceh, khususnya Lok Sumawwe, sangat tinggi untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Itu terlihat dari jumlah yang sudah mendapat porsi menurut data yang ada di Kementerian Agama Kota Lok Sumawwe. Ya. Demikian. Pak Ikhwansyah, ini apakah memang karena kuota yang terbatas atau memang murni dari antusias ataupun keinginan masyarakat kita yang ingin melaksanakan ibadah haji ini dari tahun ke tahun terus bertambah? Ini seperti apa? Saya lihat ada beberapa indikator. Yang pertama kemarin yang membuat kita antrian jadi lama. Kemarin ada pandemi 2 tahun 2020-2021 dengan berangkat. Otomatis dia bergeser. Nah, di pandemi itu haji tidak ada, yang mendaftar haji itu pasti ada. Yang ingin mengambil porsi pasti ada. Nah, otomatis bergeser lebih jauh lagi. Kemudian dilihat dari segi kuota juga betul. Kuota yang diberikan itu saya melihat hari ini berkurang. Buktinya kami di Lok Sumawwe tahun-tahun sebelumnya itu ada sekitar 9-10 bus yang kita antar jamaah haji. Nah, hari ini tahun 2024 ini kita 7 bus dengan jumlah jamaah calon haji 172 dari Kota Lok Sumawwe. Berarti berkurang tahun ini dong. Nah, yang biasanya mencapai 200 lebih barangkali kalau dilihat dari volume bus 10 bus. Nah, ini juga berkurang. Maka otomatis kalau seandainya rata-rata setiap tahun 200 setiap Kota Lok Sumawwe, otomatis akan lebih cepat. Nah, ketika dikurangin menjadi 170 atau 180, maka 20 lagi ini akan berpindah ke tahun-tahun berikutnya. Nah, jadi semakin sedikit kuotanya, maka semakin jauh kita melangkah. Semakin banyak kuota-kuota yang diberikan, maka semakin cepat kita berangkat. Nah, selain itu juga memang jumlah orang-orang yang telah mendaftar, mendapat porsi pun kian hari kian meningkat. Itu data detailnya itu bisa dilihat di Departemen Agama, saya pikir. Baik, terima kasih Tengku Ikhwansyah atas atensi di pagi hari ini sudah bergabung di Fokus Pagi. Selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumawwe.
Sebagai upaya meningkatkan keberkahan dalam menunaikan tugas, kemarin personil Polres Loksmawe menggelar kegiatan Bin Rohtal dan siraman rohani yang dihadiri seluruh anggota. Kapolres Loksmawe AKBP Hengki Ismanto melalui Kabak SDM AKP Erpan Syahputra mengatakan, acara ini menjadi wadah untuk memperkuat spiritualitas dan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendalami ajaran agama dalam konteks mencari rezeki yang halal. Adapun penceramah dalam kegiatan tersebut adalah Dr. Tengku Haji Ridwan Haji Ali selaku Ketua PCNU Kota Loksmawe. AKP Erpan Syahputra berharap melalui giat tersebut para personil Polres Loksmawe semakin memperkokoh iman dan kesadaran untuk selalu berusaha mencari rezeki dengan cara yang berkah dan halal. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe. Seorang nelayan berinisial JA 44 tahun dibekuk aparat Polsek Dewantara atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja. JA ditangkap tim unit Reskrim Polsek setempat pada tanggal 29 Mei 2024, pukul 21 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah kawasan Jalan Pendidikan, Dusun Sukamakmur, Gampung Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Kapolres Loksmawe AKBP Hengki Ismanto kemarin melalui PLH Kapolsek Dewantara Ibtu Faisal dalam rilis yang diterima RRI mengatakan, sebelumnya personil Polsek Dewantara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi narkotika jenis ganja yang dilakukan tersangka. Dari hasil penggeledahan di rumah tersangka ditemukan barang bukti berupa 12 paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih di dalam sebuah tas. Tersangka, kata Ibtu Faisal, diancam dengan pasal 114 ayat 1 junto pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe. Menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah Aceh atau Popda pada Juli mendatang di Aceh Timur, kontingen Popda Kabupaten Aceh Utara saat ini telah melalui beberapa tahapan, di antaranya seleksi atlet dan penetapan atlet. Berikut informasinya disampaikan oleh Albara Maulana. Menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah Aceh Popda bulan Juli mendatang di Aceh Timur, kontingen Popda Kabupaten Aceh Utara saat ini telah melalui beberapa tahapan, di antaranya seleksi atlet dan penetapan atlet. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Porapar setempat M. Nasir saat dialog dengan RRI menyebutkan, pihaknya telah melakukan sejumlah proses untuk persiapan menuju event Popda di Aceh Timur, dan saat ini seluruh atlet di cabur masing-masing sedang berlatih. Dikatakan M. Nasir, untuk di Popda tahun ini, Kabupaten Aceh Utara hanya mengikuti 13 cabur dari 16 cabur yang diperlombakan, sehingga pihaknya tidak menargetkan menjadi juara umum, namun meyakini akan masuk dalam 5 besar peralihan medali. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan tahapan-tahapan. Pertama seleksi atlet itu sudah kita lakukan, itu malah di pertengahan Februari kan, dan sekarang sudah tahap penetapan atlet dan juga melakukan latihan-latihan cabang yang akan kita pertandingkan di Kabupaten Aceh Timur. Kalau kontingen Aceh Utara ada 13 cabur, dari 16 cabur yang dipertandingkan seluruh Aceh. Lebih lanjut disampaikan M. Nasir, Kadis Porapar Aceh Utara itu, untuk membangkitkan gairah juara para atlet di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Aceh Popda Aceh Timur. Pemerintah Aceh Utara telah membahas anggaran yang nantinya akan dijadikan bonus bagi para atlet yang mampu meraih medali dan mengharumkan nama daerah di event tahunan tersebut. Demikian, Albara Maulana melaporkan. Pendengar, demikian berita pagi edisi hari ini. Bersama saya Dewi Mohata, tetaplah bersama kami di Lintas Loksmawe Pagi.
Demikian Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Blok Semarang.